Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki hari Minggu lagi 21 September 2025. Saya percaya saudara semua sudah beribadah hari ini. Demikian juga dengan saya. Hari ini saya khotbah di gereja yang saya layani dan juga di salah satu gereja di daerah Mascot di Sydney. Dan puji Tuhan, selama ada kesempatan mari saudara terus rajin beribadah, karena ibadah mendatangkan keuntungan dan juga perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan sebelum saudara beristirahat, mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan dalam renungan malam yang saya buat ini. Kita belajar dengan judul Jangan Bersaksi Dusta. Ini adalah hukum ke-9 yang kita masih pelajari dalam seri hukum Taurat di sepanjang bulan ini yang saya bagikan untuk kita semua. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 20 ayat 16 yang berbunyi demikian, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, ayat ini tentunya diulang lagi dalam kitab Ulangan 5 ayat 20 untuk generasi kedua yang akan memasuki tanah Kanaan. Saudara, ucapan saksi dusta atau kebohongan ini juga harus dihindarkan di dalam kehidupan kita orang percaya yang hidup di perjanjian baru, karena hukum ini hukum moral, hukum yang terus berlaku bukan hanya untuk orang Israel tapi juga untuk kita. Saudara, di dalam era perjanjian lama, Tuhan banyak mengingatkan agar orang itu tidak boleh menyebarkan berita kabar bohong dan bersaksi dusta, misalnya saat mereka diadili untuk satu perkara. Karena itu mereka diingatkan untuk tidak bersaksi dusta tapi berbicara kebenaran. Ya, misalnya dalam Keluaran 23 ayat 1-2 di sana dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Karena itulah di dalam era modern sekarang, orang kalau mau bersaksi di pengadilan tuh harus disumpah. Artinya dia harus menyatakan kebenaran saja berdasarkan apa yang ia lihat. Dan saat ini dunia pengadilan sudah dicemarkan dengan kebohongan demi kebohongan, sehingga banyak orang yang tidak lagi percaya dengan dunia pengadilan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara berprofesi sebagai pengacara, sebagai jaksa, sebagai hakim, saudara harus melakukan yang benar dan tidak berbohong atau menambah-nambahi atau mengurangi sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Di dalam Ulangan 19 ayat 11 di sana dikatakan, janganlah kamu bohong. Diulangi lagi juga. Saudara, kalau orang bohong itu konsekuensinya sangat berat sekali. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa berlaku setia dikenannya. Amsal 6:19 ayat 16-19 menyebutkan lidah dusta dan saksi yang terus-menerus berdusta sebagai hal-hal yang sangat dibenci Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang berdusta. Karena itu kalau saudara senang berbohong, senang berdusta, tidak berbicara kebenaran, saudara adalah anak iblis. Kenapa? Karena Yohanes 8 ayat 44 menyatakan bahwa iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Kita tidak mau tentunya dijuluki sebagai anak iblis karena sering berbohong. Saudara tidak boleh menambah-nambah cerita. Kalau cerita itu tidak terjadi, jangan menganggap seolah-olah cerita itu ada sehingga saudara mendapat aplaus atau tepuk tangan atau pujian dari orang lain. Oh, hebat ya. Padahal itu tidak terjadi. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan orang Israel, juga untuk kehidupan kita tentunya. Karena itulah di era perjanjian baru hukum ini kembali diulangi lagi agar kita yang hidup di era kasih karunia di mana Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat dan Roh Kudus ada di hati kita bisa melakukan hukum ini dengan motivasi yang benar. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita harus berbicara benar. Kolose 3 ayat 9 berkata, janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kita harus menanggalkan hal-hal yang tidak baik, terutama untuk hal berbicara yang tidak benar.
tidak jujur. Kita mulai harus berkata jujur apa adanya, ya di atas ya, dan tidak dikemas dengan kebohongan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber kebenaran. Kita harus menggunakan kata-kata kita untuk membangun, bukan kata-kata kotor, kata-kata bohong, tetapi kata-kata yang menggambarkan kejujuran dan kebenaran saja. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap setia dan tidak berdusta. Termasuk juga istilah berbohong untuk kebaikan itu juga salah. Berbohong tetap saja bohong, tidak ada kebaikan di dalam berbohong. Tuhan tegas menyatakan setiap orang yang bersaksi dusta, berkata bohong adalah kekejian bagi Tuhan. Dan kita tidak mau dibenci oleh Tuhan tentunya. Mari tetap berkata jujur, berkata benar, dan nyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Kiranya renungan ini kembali memotivasi kita untuk selalu melakukan hukum-hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.